Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saudara Imam Zarkashi dan Saudara Muhammad Al-Ghifari ingin menjelaskan sedikit tentang uang dan sistem pembayaran dalam mata kuliah teori moneter dan fisikal Islam yang dibimbing langsung oleh Ibu Najhatul Faridi. A. Sejarah perkembangan uang. Pada awal peradaban, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pada saat itu disebut zaman prabarter, yaitu manusia belum mengenal transaksi dagang atau jual beli. Lama-kelamaan manusia mulai mengenal dengan tukar-menukar atau barter kebutuhan sehari-hari. Periode ini disebut zaman barter. Ketika seseorang membutuhkan beras, sedangkan yang lain memiliki daging dan yang memiliki daging membutuhkan beras, maka akan terjadilah proses barter. Namun, apabila seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak lain tidak membutuhkan garam, yang dibutuhkan hanyalah daging, sehingga syarat barter tidak terpenuhi. Kemudian muncullah alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, yaitu uang. Uang kemudian berkembang dan berevolusi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Uang barang atau commodity money, yaitu alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang. 2. Uang kertas atau token money. Ada 2 macam uang kertas. A. Uang kertas negara, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani oleh Kementerian Keuangan. B. Uang kertas bank, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral. 3. Uang gira atau deposit money adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran gira lainnya. Uang yang disepakati oleh masyarakat harus memenuhi 7 syarat, yaitu 1. Ada jaminan. 2. Diterima secara umum. 3. Nilainya stabil. 4. Mudah disimpan. 5. Mudah dibawa. 6. Tidak mudah rusak. Dan 7. Mudah dibagi. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan barter dan transaksi masa lalu. Barter merupakan sistem perdagangan di mana di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar suatu barang ataupun jasa tanpa melibatkan uang. Kenapa tidak melibatkan uang? Ya, karena pada masa itu belum ditemukannya uang. Dan transaksi ini akan terus berlangsung selagi dapat diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak tersebut. Dan begitu pula dengan suatu jasa tersebut. Sistem ini telah ditemukan sekitar 600 Masehi oleh suku Mesopotamia. Walaupun barter ini telah berlaku di masa lalu, apakah sistem barter ini masih berlaku di masa sekarang? Jawabannya ya. Ada 3 sistem barter yang masih berlaku di masa sekarang. Yang pertama ada sistem barter langsung, yaitu di mana kedua belah pihak secara langsung melakukan tukar-menukar suatu barang ataupun jasa di suatu tempat dan waktu yang bersamaan. Ya, contoh daripada sistem barter langsung, misalnya si Ahmad memiliki buah pisang, kemudian dia membutuhkan ikan. Sedangkan si Mahmud memiliki ikan dan membutuhkan pisang. Jadi mereka dapat menukar kedua barang yang mereka miliki untuk memperoleh barang yang mereka inginkan. Dan yang kedua ada barter alih, yaitu suatu keadaan di mana suatu pihak tidak dapat memanfaatkan barang hasil barter sehingga barang tersebut dialihkan kepada pihak lain yang dapat memanfaatkannya.
Contoh daripada sistem barter alih, misalnya Indonesia memiliki kopi dan melakukan sistem barter dengan Jepang yang memiliki ikan tuna. Dan saat melakukan sistem barter, ternyata Jepang tidak dapat mengolah atau memanfaatkan kopi tersebut sehingga dialihkan kepada negara Brazil contohnya. Dan yang ketiga ada barter imbal beli, yaitu memerlukan kerjasama saat ingin membeli barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh suatu pihak ataupun negara biasanya. Adapun contoh daripada sistem barter imbal beli, yaitu di mana misalkan negara Jepang menjual minyak mentah ke Indonesia, maka diharuskan pula untuk membeli produk dari negara Indonesia tersebut atau mengaitkan masalah impor dengan ekspornya. C. Nilai uang dan indeks harga. A. Nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu yang terbagi menjadi 3 macam. 1. Nilai nominal, yaitu nilai yang tertera pada uang. 2. Nilai intrinsik, nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. 3. Nilai real, nilai yang dapat ditukar dengan sejumlah barang dan jasa yang dapat ditukarkan dengan nilai uang tersebut. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya, dengan tujuan untuk menentukan ukuran perubahan variabel ekonomi sebagai ukuran keadaan ekonomi suatu negara. Indeks harga terbagi menjadi 3, indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga yang diterima dan dibayar petani, dan yang terakhir indeks harga implisit. D. Peran uang dalam perekonomian. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran uang dalam perekonomian sangatlah penting. Bahkan, peran uang dalam ekonomi dapat diibaratkan dengan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Yaitu jika darah itu tidak mengalir, maka manusia itu akan mati. Begitu pula dengan ekonomi. Jika uang tidak berputar dalam sistem ekonomi, maka suatu ekonomi itu akan mati. Adapun peran-peran utama uang dalam perekonomian ialah 1. Sebagai alat tukar, yaitu seseorang dapat menukar uang dengan apa saja yang dia inginkan. 2. Sebagai alat hitung. Dengan uang, seseorang dapat menghitung kegunaan, kualitas, manfaat suatu barang ataupun jasa. Dikarenakan semakin mahal suatu barang dan jasa, maka kualitas dan kuantitas barang tersebut atau jasa tersebut justru akan lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu sebagai alat penyimpan. Kita pakai uang tersebut untuk menabung dan kita investasikan pada emas ataupun sebagainya sehingga dapat kita gunakan di suatu saat yang akan datang dan saat kita butuhkan juga. Dan yang terakhir yaitu fungsi uang. Fungsi uang yang pertama menunjukkan harta, yang kedua sebagai alat pembayaran, yang ketiga sebagai alat pembayar hutang, yang keempat sebagai penimbun dan pemindah kekayaan, dan yang kelima sebagai penunjang kegiatan ekspor atau impor, dan sebagai alat penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila yang ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.